Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Zain Eliana dan rekan saya Givani Siva Fauzi dari kelas 12 AK3 yang dalam waktu beberapa menit ke depan akan menjelaskan sebuah produk. Produk ini bernama Kim Cinta. Untuk lebih jelasnya, silahkan tonton video ini sampai akhir ya. Fermentasi merupakan cara untuk memproduksi berbagai produk yang menggunakan mikroba melalui aktivitas metabolisme. Fermentasi dapat terjadi karena adanya aktivitas mikroba pada suatu substrat organik yang sesuai. Nah, terjadinya fermentasi ini dapat menyebabkan perubahan sifat bahan pangan akibat pemecahan kandungan bahan pangan tersebut, sehingga memungkinkan makanan lebih bergizi, lebih mudah dicerna, lebih aman, dapat memberikan rasa yang lebih baik, dan memberikan tekstur tertentu pada produk pangan. Di sini kami menggunakan sawi. Kenapa kami menggunakan sawi? Karena sawi adalah jenis tanaman hijau yang bisa digunakan untuk membuat sayur dan bahan olahan makanan lainnya. Alasan kebanyakan orang memilih sawi putih untuk dijadikan pilihan bahan olahan makanan adalah selain harganya yang ekonomis, rasa dari jenis tanaman hijau ini bersifat netral, yaitu tidak terasa pahit dan tidak juga terlalu manis. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman budaya atau multikultural. Hal ini memudahkan kebudayaan luar dapat diterima oleh masyarakat Indonesia dengan mudah. Budaya Korea adalah salah satu budaya yang cukup banyak memberikan pengaruh kepada remaja Indonesia. Masuknya budaya Korea di Indonesia ditandai dengan ditayangkannya salah satu drama yang berjudul Daejanggem di salah satu TV swasta pada tahun 2005. Di Indonesia sendiri saat ini sudah banyak restoran yang menyajikan menu khas Korea Selatan yang diminati oleh masyarakat. Salah satunya adalah kimchi. Kimchi adalah makanan yang terbuat dari sayuran yang difermentasikan dengan aneka macam bumbu dan biasanya memiliki rasa pedas dan asam. Ke dalam visi dan misi, kelompok kami memiliki visi 2, yaitu menjadi produsen pembuat kimchi yang enak, halal, dan berbeda dari penjual lainnya. Lalu, memperkenalkan kimchi dengan cita rasa Nusantara kepada masyarakat Indonesia. Misi pembuatan kimchi dari kelompok kami adalah: yang pertama, menciptakan kimchi yang lezat, bergizi, dan sesuai dengan aslinya. Yang kedua, memuaskan konsumen. Yang ketiga, menciptakan inovasi dari segala aspek untuk kimchi itu sendiri. Dan yang terakhir, membuat konsumen merasa bahagia dengan rasa kimchi tersebut dan juga pelayanan yang penuh dengan sukacita. Tujuannya adalah menciptakan kimchi khas Korea dengan cita rasa Nusantara, dapat menjaga kelangsungan usaha dan dapat mengembangkannya, mendapatkan ilmu baru dan wawasan dalam memulai usaha, dan yang terakhir adalah mendapatkan keuntungan. Identitas produk itu sendiri adalah produk ini merupakan inovasi dari produk kimchi dengan cita rasa khas Indonesia yang dibuat oleh murid SMK Negeri 13 Bandung yang dikemas dalam bentuk cup dan diberi nama Kim Cinta dengan slogan Kim Cinta, Kimchi Penuh Cinta. Nah, ini adalah logo produk dari kelompok kami yang nantinya akan kami tempel di atas cup produk kami. Metode pemasaran yang kami gunakan adalah: yang pertama, strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang kami gunakan adalah dengan cara menjualnya lewat sosial media dan juga dengan cara door to door. Yang kedua, ada manajemen pemasaran yang dibagi menjadi 3 bagian. Dengan bagian pertama, yaitu bagian produksi awal, yang kedua, bagian produksi, dan yang terakhir adalah bagian pemasaran. Yang ketiga, ada sarana dan prasarana. Yang pertama, ada lokasi usaha. Yang kedua, target pemasaran. Yang ketiga, ketersediaan sumber daya manusia. Yang keempat, sistem manajemen usaha. Dan yang keempat, ada aspek keuangan dengan modal awal sebesar Rp74.500. Nah, masuk ke dalam metode pemasaran, kami memiliki 2 strategi pemasaran. Yang pertama, melalui media sosial, dan yang kedua, melalui door to door. Media sosial yang digunakan untuk menjual produk ini adalah Instagram pribadi. Selain Instagram, pemilik usaha juga menjualnya lewat WhatsApp, Twitter, Line, dan aplikasi lainnya. Untuk strategi door to door, kami pemilik usaha menawarkan dengan cara mendatangi tempat-tempat yang ramai dengan menggunakan protokol kesehatan, menawarkan kepada teman sekolah, teman di rumah, kerabat dekat, bahkan orang tua. Adapun sasaran pembeli produk ini adalah kalangan remaja dan orang dewasa yang menyukai pedas.
Untuk menarik perhatian dan pengenalan produk baru, pemilik usaha akan mengadakan promosi kepada para pembeli seperti potongan harga ataupun gratis ongkir dengan ketentuan tertentu. Metode pemasaran selanjutnya yaitu manajemen pemasaran yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, bagian produksi awal dengan tugasnya merencanakan sumber dana dan pengumpulan dana untuk modal, menentukan banyaknya bahan yang harus dibeli, menemukan harga yang paling minimal dari harga pasar, dan yang terakhir, mendesain dan mencetak branding dan logo kemasan. Bagian yang kedua adalah bagian produksi dengan tugasnya menentukan takaran bahan-bahan yang sesuai untuk produk kimchi, menentukan jumlah kimchi yang akan diproduksi, menentukan kualitas dan rasa produk agar pelanggan merasa puas, menempelkan blender dan menata kemasan agar terlihat menarik, menyimpan sisa bahan produksi, dan yang terakhir menyediakan tempat untuk produksi. Manajemen pemasaran yang terakhir adalah bagian pemasaran. Yang pertama ada pemasaran online dan yang kedua ada pemasaran offline. Untuk pemasaran offline, tugasnya adalah mengadakan sistem promo saat penawarkan. Yang kedua, menawarkan produk kepada teman sekolah, teman rumah, kerabat, dan orang tua. Dan yang terakhir adalah melayani konsumen dengan baik. Untuk pemasaran online, tugasnya itu adalah selalu memantau akun media sosial dengan baik, menerapkan marketing metode online dengan baik dan benar, aktif dalam merespon calon dan pembeli, dan yang terakhir adalah melayani konsumen dengan baik dan ramah. Selanjutnya, ada sarana dan prasarana. Yang pertama, ada lokasi usaha. Lokasi tempat usaha ini berada di rumah pemilik usaha, yaitu berada di kota Cimahi dan kota Bandung. Maka, lokasi penjualan bisa berada di luar kota Bandung dan juga di luar kota Cimahi. Yang kedua, ada target pemasaran. Target dari produk ini adalah anak-anak, remaja, dan orang dewasa yang menyukai makanan khas Korea dengan rasa pedas dan rasa asamnya. Yang ketiga, ketersediaan sumber daya manusia. Pemilik usaha tidak harus memiliki keahlian untuk memasak, karena kimchi ini menggunakan proses fermentasi yang bisa dibilang mudah. Hanya saja pemilihan takaran dan rasa dari produk ini sangat nomor 1. Yang terakhir ada sistem manajemen usaha. Sistem manajemen usaha akan dikelola oleh pemilik usaha itu sendiri dengan keputusan bersama sebagai keputusan yang diambil, sehingga yang memimpin jalannya usaha ini adalah pemilik usaha itu sendiri. Masuk ke aspek keuangan, di sini kami memiliki tabel rincian bahan, jumlah, dan harganya. Yang pertama ada sawi putih 500 gram Rp6.000, yang kedua air bersih 4 gelas Rp2.000, yang ketiga garam 250 gram Rp2.500, yang keempat bawang putih 3 siung Rp2.000, yang kelima bawang bombay 1 buah Rp1.000, yang keenam lobak daikon 1 buah Rp3.000, yang ketujuh daun bawang 1 batang Rp1.000, yang kedelapan jahe parut setengah sendok makan Rp1.000, yang kesembilan cabai bubuk 1/2 sendok makan Rp10.000, yang ke-10 madu 1 sendok makan Rp10.000, yang ke-11 kecap asin 50 ml Rp10.000, yang ke-12 nori 1 lembar Rp2.000, yang ke-13 buah pir 1 buah Rp5.000, yang ke-14 stiker 20x20 cm Rp10.000, dan yang terakhir adalah cup 10 cup Rp25.000. Dan yang terakhir ada aspek keuangan. Jumlah sekali produksi kurang lebih 10 cup, dengan modal yang dihabiskan dalam sekali produksi adalah Rp90.500, dengan harga jual per cupnya adalah Rp10.000, sehingga didapat laba dari penjualan per 10 cupnya adalah Rp9.500. Proses pembuatan kimcinta terbagi menjadi 13 proses. Yang pertama, potong sawi menjadi 4 bagian. Yang kedua, cuci sawi putih hingga bersih. Yang ketiga, buatlah larutan NaCl hangat dan rendam sawi. Yang keempat, garami sawi-sawi putih dengan garam NaCl hingga lembaran dalamnya. Yang kelima, masukkan sawi yang telah digarami ke dalam toples yang kedap udara. Biarkan semalaman dalam suhu ruangan. Yang keenam, buka wadah tersebut lalu cek apakah sawi patah jika ditekuk.
Jika patah, proses fermentasi belum sempurna, maka lakukan lagi proses fermentasi. Yang ketujuh, jika sudah terfermentasi secara sempurna, cuci sawi hingga benar-benar bersih dari garam NaCl sebanyak 3 kali pencucian. Yang kedelapan, buatlah kaldu dari rumput laut. Yang kesembilan, tambahkan tepung terigu pada kaldu. Yang kesepuluh, potong stik panjang lobak dan daun bawang. Yang kesebelas, blender bawang putih, pir, jahe, dan bawang bombay. Yang ke-12, masukkan bahan halus, kecap ikan, madu, garam, bubuk cabai, lalu aduk. Tambahkan lagi kaldu nori dan gula pasir, cicipi, tambahkan daun bawang dan lobak. Yang ke-13, balurkan bumbu pada lembaran sawi, kemas, dan siap dijual. Masuk ke analisis SWOT, ada strength, weakness, opportunity, dan threat. Strength dari kami adalah usaha pembuatan kimchi ini tidak membutuhkan modal yang sangat besar. Yang kedua, bergizi dan digemari oleh banyak orang pecinta Korean food. Yang ketiga, mudah dalam proses produksinya. Yang keempat, jumlah tenaga kerja tidak dibutuhkan terlalu banyak. Yang kelima, produksi bisa dilakukan di rumah tanpa ribet. Yang keenam, kemasan yang praktis memudahkan untuk dibawa kemana-mana. Weakness dari kami adalah 1. Bisa dibilang kimchi adalah makanan yang semua orang tidak tahu. Yang kedua, hanya bisa bertahan selama 30 hari. Yang ketiga, terjadinya pandemi COVID-19 membuat kendala pada pengiriman. Yang keempat, bahan yang bisa dikatakan langka karena efek pandemi COVID-19. Opportunity dari kami adalah 1. Berita terakhir menyatakan tingkat kehamilan yang cukup tinggi membuat makanan yang asam menjadi incaran ibu hamil. Yang kedua, sampai saat ini penjualan kimchi di daerah penjualan kami masih dibilang tidak ada. Treat dari kami adalah 1. Antar jemput pesanan saat pandemi ini. Yang kedua, daya tahan produk yang hanya bisa bertahan hingga 30 hari saja. Presentasi kami cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih telah menonton video dari kami. Saya Givani dan rekan saya Salsabila mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.